Shalom Bapak Ibu semua yang sedang menyaksikan Breakthrough Worship pada malam hari ini. Yang di rumah, dimanapun Bapak Ibu berada pada saat malam hari ini, percaya satu hal, di dalam pujian penyembahan kita ada terobosan yang akan menerobos setiap masalah-masalah, menerobos setiap pergumulan-pergumulan hidup kita. Oleh karena itu mari sama-sama kita menyembah Tuhan pada malam hari ini. Mari sama-sama kita mengangkat pujian, mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Angkat hati kita saat ini, kita menyembah Tuhan. Saya yakin dan percaya ada kuasa di balik pujian penyembahan Bapak Ibu pada saat malam hari ini. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan pada malam hari ini. Mari katakan, Tuhan firman mintalah, Tuhan firman carilah, Tuhan firman ketuklah, Tuhan janjikan jawab. Sekali lagi, Tuhan firman, Tuhan firman mintalah, Tuhan firman carilah, Tuhan firman ketuklah, Tuhan janjikan jawab. Sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong. Tak akan Tuhan memberi yang jahat pada anak yang minta. Sebab tangan Tuhan, sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong. Tak akan Tuhan memberi yang jahat pada anaknya. Mari sekali lagi, sebab tangan Tuhan, sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong. Tak akan Tuhan memberi yang jahat pada anak yang minta. Mari sekali kata, sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong. Tak akan Tuhan memberi yang jahat pada anak yang. Mari sekali lagi dengan lembut, sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong. Tak akan Tuhan memberi yang jahat pada anak yang minta. Tak akan Tuhan, tak akan Tuhan memberi yang jahat pada anak yang minta. Sekali lagi, tak akan Tuhan, tak akan Tuhan memberi yang jahat pada anak yang minta. Mari Bapak Ibu malam hari ini angkat suaramu, sebab tangan Tuhan tersedia bagi kita semua. Mari berseru kepada Tuhan. Sembah Dia, sembah Dia, muliakan Dia. Ada mujizat, ada pertolongan, ada jawaban yang Tuhan sedang sediakan. Mari angkat suaramu dan sembah
sembah Tuhan, sembah Dia. Berseru kepadanya Tuhan, mari berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiara laba sandara laba yara laba yara laba takara laba sandara laba yara laba yara. Ora laba ya kaya laba yara laba. Mari angkat tanganmu sembah Tuhan. Engkau baik, Engkau baik. Tiara laba sikara laba yara laba yara laba. Tiara la 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 laba yara laba. Ora rada masandara laba takara laba yara laba yara laba yara laba. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau hadir di tempat ini. Engkau hadir Tuhan. Ya kaya laba sandara laba yara laba ya. Mari Bapak Ibu sembah Tuhan. Ada jawaban atas setiap doa kami. Engkau hadir Tuhan. Terima kasih Tuhan. Menyembahmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat hatimu dan sembah Dia. Sembah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Yara lama sikara lama yara lama yara lama yara lama yara lama. Yara lama ya kaya lama takara lama sandara lama yara lama. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya ada kuasa yang terjadi malam hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, anak-anak-Mu akan diberikan kemenangan, diberikan kelepasan, bahkan diberikan kesembuhan oleh Tuhan Yesus pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tiara lama takara lama sandara. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Hadir di sini, ku sayang tak terbatas. Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Sekali lagi ku yakin Kau hadir. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari Bapak Ibu lebih sungguh lagi naikkan pujian ini. Katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu.
hidupku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Mari sekali lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Ku yakin oh Tuhan, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Mari sekali lagi ku yakin Kau hadir di sini. Kami merasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Hari sekali lagi ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di. Kelepasan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu angkat suaramu dan sembah Tuhan Yesus. Sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua terjadi di tempat ini. Kau hadir Tuhan, Engkau hadir. Oh ya ralaba sandaralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Firman-Mu ada dan nyata Tuhan. Ya ralaba ya ralaba. Ya ralaba takaralaba ya ralaba sandaralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba. Kau kami sembah Tuhan. Ya Tuhan Yesus, haleluya, oh Yesus. Terima kasih Tuhan, ya Tuhan. Ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba, sandaralaba, ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba. Oh ralaba, ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba, takaralaba, sandaralaba. Ya ralala la 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 la. Ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba. Oh Tuhan, ya Yesus.
Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya ralaba shikaralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba takaralaba sandaralaba ya ralaba. Ora ralaba shikaralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Engkau sangat baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami boleh bersama-sama dengan orang-orang yang kami sayangi di rumah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, keluarga kami baik-baik saja Tuhan. Kami yakin dan percaya itu karena berkat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ora raba sandara laba yara laba takara laba sandara. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sekali lagi, kiranya Tuhan berkenan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan beri kasih karunia, damai sejahtera, khusus baik bagiku. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan beri kasih karunia, damai sejahtera, Yesus baik bagiku. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan beri kasih karunia, damai sejahtera, Yesus baik. Sebab Tuhan melindungi. Biar lagu ini menjadi lagu iman kita Bapak Ibu. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan dan beri kasih karunia, damai sejahtera, Yesus baik bagiku. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya
dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku, sekali lagi, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Oh, Yesus baik bagiku. Yesus baik. Yesus baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Yaralaba sandaralaba yaralaba. Yaralaba 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 yaralaba. Ada mujizat-Mu Tuhan, ada kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu, dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami. Tuhan menyinari kami dengan kasih karunia. Kami tidak kekurangan, kami tidak mengalami kekurangan karena Tuhan menyertai kami. Kami dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yaralaba sandaralama. Yesus baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Terima kasih Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Yaralama sandaralama yaralama shikaralaba. Yaralaba yaralaba yaralata karalaba sandaralaba yaralaba yaralaba ya. Kuralaba takaralaba yaralama sandaralama. Terima kasih Tuhan. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangan-Nya. Doa menentukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit dan saat berdoa. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangan-Nya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagi tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin
Tuhan Yesus berkuasa, tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus berkuasa. Haleluya, Lord. Haleluya. Haleluya. Kau Allah yang berkuasa. Terima Kau kasih Allah Tuhan. yang ajaib. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Buat kasih buat kebaikan, buat anugerah-Mu, bersyukur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, saat ini kami mengucap syukur ya Tuhan. Kalau malam hari ini kami dapat memuji dan menyembah-Mu. Biarlah Tuhan pujian dan penyembahan yang kami naikkan ke hadapan-Mu. Biarlah pujian itu Tuhan menerobos, membuka tingkap-tingkap langit dalam hidup kami. Biarlah Tuhan setiap pujian penyembahan yang kami naikkan itu juga menjadi dupa yang harum, yang senantiasa menyenangkan akan hati-Mu ya Aba ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya ya Tuhan, ketika firman-Mu Tuhan dibagikan ya Bapa, biarlah firman itu bekerja di hati setiap kami ya Tuhan, sehingga firman itu Tuhan menguatkan kami, meneguhkan kami, bahkan memberikan terobosan-terobosan yang baru dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sungguh kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, saya percaya setiap kita pasti dijamah oleh kasih dan kuasa Tuhan. Biarlah pada malam hari ini setiap kita boleh dikuatkan oleh firman Tuhan. Malam hari ini saya akan berbicara tentang kisah tentang seorang Yusuf ya, yang bagaimana dalam kehidupannya sekalipun dia mengalami banyak musim-musim dalam hidup dia, tapi dia boleh tetap melekat sama Tuhan ya. Dia tetap memiliki kepercayaan kepada Tuhan, pada janji-janji Tuhan dalam hidup dia. Nah, di sini akan saya bagikan ya, saya juga berharap bahwa setiap kita ya, apapun boleh kita alami ya di masa-masa pandemi seperti ini, tetapi satu hal yang harus kita ingat, kita tidak usah bersedih ya, karena kita percaya bahwa Tuhan itu berkuasa dalam kehidupan setiap kita ya. Tuhan itu berdaulat dalam setiap kehidupan kita. Bahkan Dia tahu apa yang menjadi pergumulan-pergumulan dalam hidup kita, sehingga pemeliharaan Tuhan itu sempurna atas setiap kehidupan kita. Haleluya.
Di sini saya akan membagikan kisah bagaimana ya pribadi Yusuf. Yusuf adalah anak daripada Yakub dan Rahel ya. Yusuf ini adalah anak yang lahir pada masa tua Yakub. Yusuf ini adalah juga anak yang sangat dinanti-nantikan oleh Yakub dan Rahel ya. Karena waktu itu kan sempat Rahel tidak dapat mempunyai anak ya, kandungannya tertutup ya. Sampai akhirnya Tuhan membuka kandungannya, lahirlah Yusuf. Nah, kita tahu bagaimana anak yang dinanti-nantikan itu ya, pasti dia itu dapat berlimpah-limpah kasih sayang yang luar biasa ya, baik itu dari Yakub maupun dari Rahel ya, karena anak yang dinanti-nantikan. Nah, dan juga Yusuf ini pasti maksudnya ya dia di samping dia menerima kasih sayang ya, dia juga kan hidupnya dalam kenyamanan ya, karena emang sangat dikasihi oleh Yakub, jadi ya dia dispesialin ya, dikhususkan ya. Nah, namun kita bisa lihat bagaimana perjalanan hidup Yusuf ini ya, yang tadinya hidup dia nyaman ya, hidup dia penuh dengan kasih sayang dari orang tuanya ya. Akhirnya dia harus apa? Waktu Yakub menyuruh Yusuf mengantarkan makanan buat kakak-kakaknya. Nah, di situ kakak-kakaknya bermufakat jahat terhadap Yusuf ya. Dia akhirnya dimasukkan ke dalam sumur ya. Akhirnya dimasukkan ke dalam sumur dan dijual kepada orang Ismail ya. Nah, kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita hari-hari ini ya, ya mungkin tadinya hidup kita juga dalam zona nyaman ya. Semua serba cukup ya. Kita menikmati kasih sayang dari orang-orang yang kita cintai. Nah, tetapi mungkin di dalam masa-masa pandemi ini ya, banyak hal yang terjadi dengan tiba-tiba ya. Terjadi kekejutan yang tiba-tiba ya. Seperti Yusuf itu akhirnya dia harus masuk ke dalam sumur ya. Nah, itu juga bisa berbicara tentang ya mungkin yang tadinya kita memiliki segalanya ya. Akhirnya kita harus kehilangan juga ya. Ya baik itu mungkin kehilangan usaha, kehilangan pekerjaan, kehilangan ya sebagian orang-orang yang kita kasihi ya. Tetapi kita belajar di sini dari kisah kehidupan Yusuf bagaimana waktu dia masuk ke dalam sumur ya. Kemudian dia dijual oleh kakak-kakaknya dengan 20 keping perak. Akhirnya dia dibawa ke Potifar ya. Di sini kita bisa melihat bagaimana ya Yusuf yang nyaman itu dia harus berjalan di padang gurun ya. Ya kan waktu orang Ismail itu pergi ke Mesir. Nah, dia itu kan melewati padang gurun ya. Nah, di padang gurun itu kita tahu ya, kekurangan air ya, panas ya, yang terik matahari yang harus dia hadapi ya. Tetapi kita bisa melihat bagaimana Yusuf ketika di rumah Potifar ya. Coba kita lihat dari Kejadian. Kejadian 39. Ayat 1 sampai 3 ya. Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihatnya oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya.
diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Nah, di sini kita bisa melihat ya, walaupun Yusuf masuk ke dalam sumur, Yusuf dijual, dia harus melewati padang gurun, dia harus menjadi budak ya. Tetapi di sini bahkan Potifar bisa melihat ya, bagaimana apa yang dikerjakan oleh Yusuf itu menjadi berhasil ya, bahkan menguntungkan tuannya. Makanya dia diberi kekuasaan atas rumah Potifar ya. Nah, di sini kan kita bisa lihat ya, yang tadinya dia hidup enak, terus dia harus masuk sumur, dia harus dijual, dia harus lewati padang gurun, dia harus tiba-tiba menjadi budak ya. Nah, tetapi kita bisa lihat ketika dia menjadi bekerja di tempat Potifar, dia bahkan menerima favor daripada Tuhan ya. Dia menerima perkenan dari Tuhan ya. Karena di sini kita bisa melihat bahwa Yusuf itu selalu melekatkan hatinya sama Tuhan ya. Dia setiap kali apa-apa yang dia bilang Tuhanku, Tuhanku gitu ya. Dia selalu membawa Tuhan di dalam hidup dia ya. Sehingga Potifar pun maksudnya waktu dia Yusuf itu ya, maksudnya kan baru istilahnya enak-enak dipercaya sama Potifar ya. Tiba-tiba kan dia harus difitnah sama istri Potifar ya. Karena ya dianggap melecehkan. Setelah itu dia baru enak, terus difitnah ya. Terus dia harus kembali lagi masuk ke dalam penjara ya. Nah, tetapi namanya orang yang dikenan Tuhan ya, orang yang selalu melekat sama Tuhan ya. Maksudnya dalam segala apapun, dalam segala keadaan pun dari mulutnya itu selalu katakan tentang Tuhan ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya di ayat 21 ya. Walaupun dia ada di penjara, tetapi dia tetap loh menerima favornya Tuhan, perkenanannya Tuhan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara ya. Luar biasa kan orang yang melekat sama Tuhan ya, sekalipun dia boleh ada di penjara ya, tetapi dia itu mendapat kasih sayang ya. Bahkan nih ya, kita lihat lagi. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan ke dalam penjara itu kepada Yusuf ya. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil ya. Di sini kita bisa lihat ya, sekalipun dia ada di dalam penjara, tetapi penyertaan Tuhan itu tetap ada sama dia ya. Jadi di sini kita bisa lihat ya dari kehidupan Yusuf ini ya. Sekalipun dia boleh melewati berbagai musim dalam hidup dia, tetapi dia bisa melewatinya bersama dengan Tuhan ya. Nah, sama juga dengan kehidupan kita hari-hari ini ya. Mungkin akibat pandemi ya yang nggak bisa kita elakkan dalam hidup kita ya. Baik itu mungkin usaha yang merosot ya, penghasilan yang merosot, ataupun mungkin kita kehilangan pekerjaan, nggak usah khawatir ya. Selama kita melekatkan hati kita sama Tuhan ya, kita pasti kita selalu disertai Tuhan ya. Tuhan nggak pernah ninggalin kita. Dan di sini dikatakan waktu kita mendapat perkenanan Tuhan dan melekatkan hati kita sama Tuhan ya, maka Tuhan akan membuat kita berhasil dan beruntung ya. Bahkan mungkin terjadi dua sisi juga. Ada orang-orang yang akibat pandemi ini justru tambah diberkati ya. Karena mungkin yang tadinya ada potensi mereka memiliki potensi yang tadinya tidak tergali, akhirnya tergali ya. Yang tidak bisa masak akhirnya jadi pintar masak ya. Akhirnya bisa dijual di online ya. Orang yang tadinya mungkin ya tadinya cuma bekerja sama orang karena dia harus dirumahkan, akhirnya dia punya ide-ide yang cemerlang ya, sehingga dia boleh membuka usaha-usaha online. Nah, akhirnya ya bisa berhasil gitu ya. Karena apa? Ya selama kita
meletakkan setiap persoalan dan pergumulan hidup kita di dalam Tuhan, maka Tuhan juga turut bekerja atas setiap kehidupan kita. Amin, saudara-saudara. Saya percaya ya, dalam hidup ini ya mungkin ini berbicara masalah pekerjaan, berbicara masalah usaha ya. Tapi juga mungkin saat ini ada dari antara kalian yang sakit. Percaya saja sama Tuhan bahwa Tuhan sanggup menyembuhkanmu pada malam hari ini. Percaya dengan imanmu, engkau akan mengalami terobosan ya. Terobosan dalam usaha, dalam pekerjaan, bahkan Tuhan akan menyembuhkan kau dari sakit penyakit. Ya, seperti wanita pendarahan. Ya, tadi kisah Yusuf sudah selesai. Seperti wanita pendarahan ya, yang sakit 18 tahun, dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, ujung jubahnya, aku pasti sembuh. Ya. Seperti juga ada perwira Kapernaum juga berkata, Tuhan katakan saja satu kata. Aku ini juga istilahnya komandan. Kalau aku ngomong sama prajurit aku, A, ya dia akan lakukan A. Ya udah Tuhan, maksudnya ngomong aja satu kata. Aku percaya bahwa maksudnya anak buahku pasti sembuh ya. Ada perwira yang sakit. Nah demikian juga dalam setiap kita. Bagi kita yang mungkin saat ini dalam kelemahan-kelemahan tubuh, sakit apapun itu, percayalah bahwa kuasa Tuhan masih sama ya. Kuasa Tuhan masih bekerja sampai hari ini. Jadi letakkan iman percaya kita sama Tuhan ya. Persoalan boleh datang, masalah boleh datang ya dalam hidup kita, tetapi ada tangan Tuhan yang selalu menyertai kita. Ada kuasa Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita. Ada Tuhan yang selalu ada buat kita. Tidak perlu khawatir, seperti firman Tuhan katakan, janganlah kamu khawatir ya, burung di udara Tuhan pelihara, bunga di bakung ya Tuhan dandani dengan indah. Apalagi kita ya umat pilihannya, kita umat kesayangannya. Percayalah bahwa Tuhan pasti akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan saudara-saudara. Haleluya. Amin ya. Yuk kita naikkan pujian. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, saat ini hamba berdoa, dimanapun Tuhan umat-Mu berada yang saat ini mungkin mereka letih, lemah, lesu ya Bapak.
karena tekanan-tekanan hidup yang mereka alami. Bila saat ini aku berkata, Engkau bangkit kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Karena di dalam Yesus ada pengharapan, di dalam Yesus ada kekuatan. Biarlah terus Engkau mencari wajah-Nya, terus Engkau menanti-nantikan Tuhan, maka Engkau akan mendapatkan kekuatan yang baru. Juga Tuhan buat setiap umat-Mu yang membutuhkan Tuhan kesembuhan. Saat ini mereka yang sakit pada matanya, Tuhan menyembuhkan. Yang sakit pada pinggangnya, Tuhan sembuhkan. Yang sakit pada kakinya, Tuhan sembuhkan. Yang sakit pada jantungnya, pada hatinya, saat ini Tuhan juga menjamah dengan bilur-bilurnya yang ajaib. Kesembuhan itu saat ini terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Orang-orang yang berada di ICU, yang stroke, saat ini aku berkata, bangkit, bangun, engkau menjadi sembuh, engkau menjadi sehat kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Karena ada kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kehidupanmu. Haleluya, haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, waktu Tuhan yang terbaik, waktu Tuhan yang terbaik. Sungguh Tuhan Engkau baik atas kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu malam hari ini meneguhkan, menguatkan, mengajar dan mendidik kami ya Tuhan. Biar kami ya Tuhan seperti Yusuf ya Tuhan, kami memiliki karakter, kami memiliki hati, dan kami memiliki tujuan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu membuat kami untuk kami maju. Firman-Mu ya Tuhan membuat kami menjadi makmur. Dan firman-Mu itu ya Tuhan yang membuat kami berhasil dan beruntung. Seperti Yusuf ya Tuhan, yang siang malam dekat dengan Engkau dan yang siang malam mengandalkan Engkau. Maka Tuhan Engkau percayakan dia di tanah Mesir ya Tuhan menjadi orang nomor 2. Dan kami juga bersyukur malam hari ini. Anugerahi kami ya Tuhan perkenanan-Mu malam hari ini. Seperti Engkau memberikan anugerah kepada Yusuf ya Tuhan. Apapun masalah kami, apapun pergumulan hidup kami, apapun yang kami hadapi hari-hari ini ya Tuhan Yesus, berikan kepada kami hati yang mengasihi Tuhan. Berikan kepada kami pikiran yang memikirkan Kristus. Berikan kepada kami ya Tuhan, oh hati yang bersemangat ya Tuhan, yang mengandalkan Tuhan dan mencari Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Apabila ada umat-Mu malam hari ini yang hidup di dalam keputusasaan, aku berkata dalam nama Yesus, berharaplah kepada Tuhan. Arahkan pikiran-Mu dan hati-Mu kepada Kristus. Nantikanlah Dia. Dia akan menjawab-Mu dan Dia akan menolong-Mu. Apabila malam hari ini ada umat-Mu ya Tuhan yang terikat dan terbelenggu, ikatan itu terlepas di dalam nama Yesus. Dan belenggu itu terlepas di dalam nama Yesus. Ada yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang mengalami jalan-jalan buntu, sepertinya tidak ada lagi pintu terbuka atasnya. Malam hari ini aku berkata dalam nama Yesus, setiap pintu-pintu berkat terbuka dalam nama Yesus.
Dalam nama Yesus. Jika ada umat-Mu malam hari ini ya Tuhan, mereka tidak ada pekerjaan, tidak ada lagi makanan yang dimakan, tidak ada lagi pakaian yang akan dipakai. Tapi percayalah malam hari ini, Tuhan mengasihi-Mu. Tuhan memberikan berkat atas-Mu di dalam nama Yesus. Dan berharaplah kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Ku berdoa atas keluarga-keluarga yang mengalami goncangan. Mungkin suamimu tidak ada pekerjaan, atau suamimu menjauh dari Tuhan, atau merencanakan hal-hal yang tidak mulia di hadapan Tuhan. Malam hari ini mari ibu-ibu yang mengalami guncangan-guncangan dalam keluarga, anak-anakmu sedang mengalami sakit penyakit, mari berharap kepada Tuhan. Tuhan mau pulihkan rumah tanggamu malam hari ini. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kembalilah kepada Tuhan. Kembali kepada Kristus. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini ada umat-Mu ya Tuhan yang merencanakan suatu usaha, yang mau membuka usaha yang baru. Tuhan campur tangan atasnya, memberikan yang terbaik. Mungkin lagi mencari tempat usaha, atau mungkin gak ada modal mau buka usaha, tapi engkau berniat untuk membuka usaha. Percayalah kepada Tuhan. Tuhan akan menyediakan, karena Tuhan merencanakan yang terbaik atasmu malam hari ini. Di dalam nama Yesus, jangan takut dan jangan bimbang, jangan ragu. Percaya kepada Tuhan. Tuhan ada di pihakmu malam hari ini. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Tuhan, umat-Mu malam hari ini mungkin ada yang mau merencanakan sesuatu ya Tuhan, tapi dia gak mampu. Allah Roh Kudus, Engkau hadir atasnya. Berikan hikmat, berikan jalan keluar atasnya ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Roh Kudus, Engkau Allah yang tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Engkau hadir di setiap orang yang berseru kepadamu, memberikan damai sejahtera, memberikan kesembuhan, memberikan hikmat. Oh, terima kasih Tuhan. Kemuliaan-Mu ada di setiap rumah-rumah. Kemuliaan Tuhan ada di setiap tempat-tempat tinggal. Oh, untuk mengubah, untuk memberkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapa, kami percaya ya Tuhan, setiap orang yang mengandalkan Engkau, setiap orang yang berharap kepadamu, tidaklah akan dikecewakan. Tetapi kami Tuhan memperoleh kekuatan yang baru, memperoleh semangat yang baru, karena kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib. Ketika apapun boleh kami alami Tuhan, tetapi satu hal yang kami percaya, bahwa Tuhan menyertai kami. Ketika Tuhan beserta dengan kami, maka apa yang kami kerjakan dan apa yang kami usahakan, Tuhan menjadikan kami menjadi berhasil dan beruntung. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih buat kasih sayang-Mu.
Terima kasih buat kemurahan-Mu. Terima kasih buat damai sejahtera-Mu yang Kau berikan Tuhan buat setiap keluarga demi keluarga ya Tuhan. Biarlah pada malam hari ini aku berkata, damai sejahtera Tuhan turun dalam rumah tanggamu. Ada sukacita, ada kebaikan Tuhan, ada Tuhan hadir di tengah-tengahmu. Mujizat Tuhan terjadi dalam keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan bahwa anugerah-Mu Tuhan tak pernah habis. Kasih-Mu tak pernah habis dalam hidup setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hamba juga percaya bahwa berkat-Mu melimpah atas setiap keluarga demi keluarga ya Tuhan. Mereka dicukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Tuhanlah yang mencukupkannya. Mereka boleh melihat bagaimana tangan Tuhan menyertai mereka. Bagaimana tangan Tuhan membuka jalan-jalan dalam hidup mereka. Bagaimana pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya dalam hidup mereka. Mereka boleh melihat di tengah-tengah kesulitan mereka, di tengah-tengah pergumulan mereka, tetap kebaikan Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.